Pagi teman-teman, yuk sebelum kita mulai rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau mengambil waktu pribadi kepada Tuhan, kita mau saat teduh. Mari bersaat teduh. Dipersilakan kepada hambanya. Teman-teman sekalian, mari kita bangkit berdiri. Ibadah ini dimulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya seminggu hari ini? Baik? Baik. Puji Tuhan. Gimana nih, lagi pada ujian-ujian ya? Gimana? Stres gak nih? Stres? Sama aku juga stres. Yuk, tapi kita jangan kehilangan semangat ya. Kita mau, pagi hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau semangat memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita menyanyikan Engkau Tuhan yang benar. Teman-teman sambil bertepuk tangan ya. Kita mau katakan kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu.
mau beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami dapat berkumpul di tempat ini maupun di Zoom. Tuhan berkati agar supaya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Amin. Teman-teman silakan duduk. Sekarang kita memasuk ke bacaan pertanggapan. Bacaan pertanggapan kita diambil dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Teman-teman bisa lihat di sini atau bisa lewat handphone. Kita bacanya bareng-bareng ya. Udah ketemu? Udah ya. Oke. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Yesus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka Duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan pencabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencoba Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipanggut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah Injil Tuhan. Jadi teman-teman, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seringkali dari kita, di saat kita ada masalah, kita malah lari ke orang lain bukan mencari Tuhan. Padahal kalau kita berlutut di hadapan Tuhan, kita curhat ke Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kita ketenangan, Tuhan yang akan menyelesaikan semua masalah di kehidupan kita. Kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, pikiran kita, kehendak kita, dan semuanya kepada Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu.
Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Lause Efraim dengan komunitas yang memelihara kesatuan. Dipersilakan kepada hambanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, sekali lagi kami bersyukur jika kami diberikan waktu untuk dapat merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Dan pakai hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan keterbatasan ini dalam menyampaikan melalui perkataan yang hamba-Mu katakan. Dan biarlah setiap kami pada pagi hari ini kembali mau belajar dan diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, demi nama Tuhan kami Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Semua percaya katakan amin. Shalom teman-teman. Halo. Shalom. Senang sekali kita bisa sekali lagi untuk datang beribadah baik secara onsite maupun secara online. Dan kiranya setiap kita teman-teman kita semakin mengalami kekuatan dari Tuhan. Dan saya percaya kalau kita datang kepada Tuhan, hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan, lewat perenungan firman Tuhan, lewat waktu yang kau berikan untuk Tuhan, maka Tuhan pasti akan selalu ada bagi setiap kehidupan kita. Dan percayalah hidup kita selalu dalam naungan dan pertolongan Tuhan. Teman-teman sekalian, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam surat Efesus. Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Saya ingin mengajak kita bersama-sama membacakan ayat ini. Sudah ketemu? Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam segala hal. Dan berusahalah memelihara kesatuan oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Saya lanjutkan di ayat 5 sampai ayat ke-6. Satu Tuhan dan satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Berbahagialah kita yang membaca, terlebih lagi merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Teman-teman sekalian, kalau kita berbicara mengenai komunitas yang memelihara kesatuan, maka kita perlu sadari bahwa memiliki kesatuan itu bukanlah hal yang instan, teman-teman. Semuanya itu butuh proses agar menjadi satu. Bahkan semboyan kita, Indonesia itu disebut sebagai apa? Negara Bhinneka Tunggal Ika, artinya? Artinya? Berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, semboyan seperti ini pun juga sebenarnya prosesnya begitu panjang. Kenapa saya bilang panjang? Karena kita wilayah Indonesia tentu banyak sekali suku dan budaya. Banyak sekali hal yang memang membuat kita sulit untuk mirip antara satu dengan yang lainnya. Bahkan perbedaan-perbedaan seringkali membuat kita menjadi problem ya, menjadi masalah yang terjadi ya. Baik di kehidupan rumah, baik di kehidupan
di mana kita berada, di sekolah maupun di tempat di mana kita berkuliah atau bekerja. Perbedaan itu muncul bisa dengan banyak cara, bisa dengan banyak bentuk. Tapi yang saya mau ajak kita renungkan pada hari ini adalah suatu hal yang memang Rasul Paulus tekankan di dalam suratnya di Efesus, teman-teman. Di mana ketika dia memelihara kesatuan, itu ada alasannya. Alasan yang pertama adalah kita dapat lihat di ayat yang keempat dikatakan satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Teman-teman, ketika Rasul Paulus melihat kehidupan kita, sesungguhnya ia menginginkan kita dalam satu komunitas itu satu tubuh, satu roh. Itu menunjukkan betapa hidup kita sesungguhnya adalah tubuh Kristus yang kita tidak boleh terpecah belah hanya karena perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Kita jangan sampai terpecah belah dengan apa yang terjadi, dengan isu yang terjadi mengenai tentang kekristenan. Keselamatan itu nggak mungkin kita bisa peroleh dari hanya cukup dengan percaya. Tapi kita harus memiliki respon, tindakan. Bisa benar, bisa salah. Benarnya di mana? Memang kita tidak bisa memperoleh keselamatan itu dengan cara kita sendiri. Kita hanya bisa memperoleh keselamatan dari Yesus Kristus hanya karena Dia sendiri yang hadir bagi setiap hati kita. Dan kita diminta untuk percaya kepada Dia. Sampai di situ benar. Apakah itu sudah selesai? Sudah final? Belum. Setelah keselamatan itu diberikan, dianugerahkan kepada setiap kita, maka ada tindakan yang perlu kita lakukan, yaitu memiliki hidup serupa dengan Kristus, memiliki hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang, memiliki hidup yang memang kita ditujukan untuk menyatakan kebenaran yang sejati itu. Ini bukan panggilan seorang hamba Tuhan, teman-teman. Bukan tanggung jawab seorang hamba Tuhan, pendeta, bukan. Tapi itu tanggung jawab siapa? Saya dan kamu. Bilang ke kiri kanannya, saya dan kamu. Tanggung jawab saya dan kamu. Artinya ketika kita menerima keselamatan yang Tuhan berikan, di sana kita belajar untuk semakin terus-menerus mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti kebenaran firman Tuhan. Itu adalah panggilan yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus. Dan itu dinasihatkan kepada jemaatnya di Efesus, termasuk kita pada hari ini. Pengenalan akan Kristus itulah yang membawa setiap kita mengalami kesatuan di dalam sebuah hubungan kita di tengah gereja. Kesatuan di tengah hubungan kita di dalam komunitas kita. Kesatuan dengan kita, dengan teman-teman yang ada di sekitar kita. Karena Kristus itulah yang mendasari persekutuan di dalam gereja itu. Nangkap ya? Memulai sebuah persekutuan, memiliki sebuah karakter, memiliki sebuah kehidupan komunitas yang sehat, yang hidup, itu berangkat dari siapa Tuhan yang kita kenal, siapa Tuhan yang kita sembah,
Siapa Tuhan yang kita percaya? Siapa Tuhan yang menjadi dasar dalam setiap kehidupan kita? Yaitu siapa? Yesus Kristus. Nah saudara, nasihat ini sudah diberikan. Sudah dinyatakan ribuan tahun, bahkan sampai saat ini, kalimat ini masih relevan dalam setiap kehidupan kita. Kalimat ini masih nyangkut dan masih ngena dalam setiap kehidupan kita. Lantas apa yang kita perlu lakukan supaya kita dapat mempertahankan dan memelihara kesatuan itu? Gimana caranya teman-teman? Ayat kedua di sana dikatakan, hendaklah kamu selalu apa? Ayo coba lihat di ayatnya. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Nah teman-teman sekalian, kehidupan kita dalam komunitas untuk kita dapat menjaga kesatuan komunitas kita, memelihara kesatuan komunitas kita, itu kita mulai dengan sikap apa? Sikap seorang yang rendah hati, teman-teman. Rendah hati itu menunjukkan bagaimana kita bukan hanya sekedar mengalah, bukan hanya sekedar, oh iya, gue turutinlah apa mau lu. Oh iya, saat ini apa yang lu butuhin, gue siap sedia menolong. Saudara, rendah hati itu bukan soal kita memenuhi kebutuhan siapa yang kita sampaikan, siapa yang kita temui, siapa yang kita hadapi. Rendah hati itu bukan kayak begitu. Tapi bagaimana kita hadir di tengah kehidupan komunitas kita, rendah hati itu menunjukkan sikap kita saling jaga. Saling menolong. Saling mendengarkan. Hidup yang saling, memiliki saling mendengarkan, saling menolong, saling mendoakan. Itu menjadi kunci utama menjaga komunitas ini dalam kesatuannya agar kita tetap utuh. Saudara kalau temperamen, saudara kalau keras kepala, gimana tuh? Kalau keras kepala sama keras kepala ketemu, jadinya apa? Keras kepala sama keras kepala ketemu jadi apa? Jadi batu ya. Gak ada ujungnya. Tapi kalau keras kepala ketemu dengan yang lemah lembut, ada solusinya. Ada caranya. Nah, ketika sikap kita sudah rendah hati, biarlah ini menjadi tanggung jawab kita. Hadir di tengah kehidupan kita. Teruslah rendah hati. Walaupun ada banyak orang yang sombong di depan kita. Walaupun banyak orang yang membanggakan dirinya. Walaupun banyak orang yang tidak suka dengan kita. Walaupun kehadiran kita seringkali tidak diingini dengan orang lain. Tetaplah terus rendah hati. Dan ingat, kerendahan hatimu itu adalah kunci dari setiap kita memelihara kesatuan kita. Karena satu-satunya harapan kita di dalam setiap kehidupan kita adalah Tuhan. Dan Dia akan memberikan kekuatan kepada setiap kita jika kita bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu kunci yang pertama. Bagaimana kita memelihara kesatuan? Yaitu yang pertama apa tadi? Dengan rendah hati.
Yang kedua, setelah rendah hati apa yang kita harus lakukan? Lemah lembut. Kalau lemah lembut itu kadang kan konotasinya kita tuh ngomongnya harus lemah, lembut, lemah gemulai. Ini kalau orang Semarang ketemu sama orang Surabaya itu bakal berantem teman-teman. Orang Surabaya tuh kalau ngomong tuh nyablek. Weh gitu. Weh. Meledak-ledak. Tapi kalau orang Jawa Semarang itu ngomongnya wis mangan lo. Halus tenan. Nah, lemah lembut itu tuh bukan seperti ini konotasinya. Ngomongnya lembut. Memang seringkali kita mengkotak-kotakan ya. Kalau orang lembut itu tuh yang ngomongnya halus kayak gitu. Tapi hati-hati teman-teman. Biasanya yang halus-halus itu suka menusuk dari belakang. Kalimatnya halus tapi itu menusuk kayak gitu. Lemah lembut itu apa sih artinya, maksudnya? Ya memang kita ditunjuk untuk supaya bukan soal perkataan volume kecil atau volume besar. Tapi bagaimana sikap kita menghargai orang ada yang di sekeliling kita. Kalau ada orang baru, kita dengan lemah lembut menyapa dia. Kita dengan lemah lembut bertanya kepadanya, hari ini sudah ngapain aja? Seminggu ini udah ngapain aja? Saudara, ini adalah respon hal yang sebenarnya sederhana sekali, bukan? Tapi ini yang menjadi kesulitan bagi setiap kaum muda dalam memelihara kesatuan di tengah komunitasnya. Sulit sekali untuk kita dapat care, peduli sama orang yang ada di sekitar kita. Karena ada rasa sungkan. Aduh, saya kalau menegur dia kayaknya sungkan, gak kenal gitu. Saudara, Paulus itu mengajarkan kepada jemaatnya, lemah lembut itu tuh agar mereka saling peduli. Mereka saling memperhatikan orang yang ada di sekitarnya. Sehingga kehidupan mereka semakin hari semakin menyatu di tengah komunitasnya. Tidak ada keterpisahan. Saya ada cerita waktu saya masih sekolah, kami itu selalu mengikuti ada kegiatan namanya FLS 2N. Pasti ada yang tahu. Itu kayak seperti festival lomba seni tingkat nasional kayak gitu. Mulainya dari antar sekolah dulu, habis antar sekolah, antar kabupaten, kota, ya kayak gitulah. Jadi ada 3 tahapan kayak gitu. Nah, di dalam pertandingan itu kami diajarkan untuk supaya memiliki solidaritas yang kuat di dalam setiap tim. Latihan dengan giat. Latihan dengan serius. Karena saya waktu itu ikut lomba cipta lagu, latihan bagaimana saya harus bisa menciptakan lagu. Latihan bagaimana saya harus membuat partiturnya, latihan. Satu kali mami saya ngajarin saya supaya saya bisa bikin partitur. Dia kasih, "Dek, ini nih caranya. Do itu di mana, re itu di mana, mi itu di mana." Saudara, waktu pas saya diajarin kayak begitu, mami saya tuh nggak punya latar belakang musik, tapi dia seorang singers, dia seorang penyanyi, dan dia pernah ikut Pesparawi tingkat nasional, dan dia cukup mengerti soal not angka di dalam setiap musik gitu. Tapi dia nggak ngerti musik, bisa nyanyi tapi nggak ngerti musik.
Tapi dia ngajarin saya, Dek, gini loh caranya supaya musikalitasnya tuh not-notnya tuh yang benar tuh kayak begini, ini kayak begini. Saudara ketemu musik sama orang musik yang beda kastanya, yang satu yang instrumental, yang satu vokal, nyambung nggak? Kagak. Kagak ada nyambung-nyambungnya sama sekali. Yang ada berantem sama emak. Mana ada kayak begini bikinnya. Sampai suatu ketika, karena saya udah bosan dan saya udah muak diajarin, karena saya juga bisa melakukan itu. Saya sampai patahkan itu pensil di depan mami saya. Tek. Terus mami saya diem. Saya pun diam juga. Setelah itu saya keluar. Saya nggak ngomong apa-apa soal saya mematahkan pensil itu. Akhirnya sampai saya penghujung di persiapan itu, mami saya udah nggak nolongin saya lagi. Jadi saya juga sendiri menjalaninya. Sampai di Jakarta, di Istana Negara, saya lomba di sana. Waktu pas saya lomba, saya nggak dapat apa-apa. Tapi saya ingat satu hal. Waktu saya latihan sama mami saya, belajar sama mami saya, betapa keras hatinya saya. Saya mau ngomong ke setiap kita, ketika kita mengeraskan hati, entah dengan orang tua kita, entah dengan teman-teman kita, entah dengan orang-orang yang kita kasihi, ketika hati kita keras, hati kita memang tertuju hanya kepada diri kita sendiri, hati kita muncul karena kesombongan kita, hati kita muncul karena kita merasa kita yang bisa, saudara nggak akan ada namanya kesatuan di dalam setiap kehidupan kita dengan orang. Hati yang keras itu diubahkan dengan kelemah lembutan. Karena ketika kita mengeraskan hati itu, kapanpun kau pasti akan tersandung dengan batu yang keras itu. Kuncinya di dalam setiap kehidupan kita, kita merendahkan hati untuk semakin lemah lembut. Dan itulah dua alasan yang perlu kita pelajari. Kelemah lembutan dan hidup yang rendah hati. Yang terakhir adalah sabar dan tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Sabar dan tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Nah saudara, ini menarik ya. Ngomongin tentang sabar, balik lagi nih soal musik nih. Saya suka gak sabaran sih sebenarnya. Apalagi kalau lagi ngajarin vokal. Bahkan kadang-kadang kalau ada yang sampai suaranya beda dikit aja. Hah? Kok fales sih? Atau kok kayak begitu sih nyanyinya? Main musik, kok salah sih? Saudara, saya gak sabaran. Saya gak sabaran. Bahkan saya merasa menekan diri saya untuk saya harus terus-menerus belajar sabar. Karena sesungguhnya saya orangnya gak sabaran. Maunya cepet, maunya instan. Padahal di dunia ini gak ada yang instan, bukan? Kecuali Indomie. 5 menit masak, 1 menit makan. Cuman itu doang yang instan. Nyanyi bisa instan gak? Kagak. Tapi ketika kita tahu itu sebenarnya bukan sesuatu yang instan, kita gak sabar teman-teman.
kita nggak sabar. Firman Tuhan ini mengingatkan dan menegurkan saya kembali. Untuk saya perlu terus-menerus sabar dalam segala situasi apapun. Sabar menghadapi orang yang ada di sekitar saya. Sabar menghadapi orang yang ada di depan saya. Sabar menghadapi orang-orang yang mungkin itu menjengkelkan sekali. Jengkelnya minta ampun. Karena apa? Ketika sabar itu kita sudah latih. Disiplin ini kita latih terus-menerus. Maka sedikit demi sedikit kehidupan kita semakin terus diubahkan. Kehidupan kita semakin bertumbuh, teman-teman. Kehidupan kita semakin terus dimurnikan lewat kebenaran firman Tuhan. Siapa yang mau berubah untuk semakin lebih baik hidupnya? Siapa yang mau berubah untuk lebih baik dalam setiap kehidupannya? Pada nggak mau berubah? Ya, saya percaya kalian pernah mengalami kondisi yang gak sabar, pernah mengalami kondisi yang memang keras untuk bisa menerima apa yang terjadi di hadapan kita. Saya percaya kalian pernah mengalami kondisi kalian yang malah terpojok dan tidak ada yang membela kita, gak ada yang menerima kita. Saya percaya kita pasti mengalami itu. Tapi sudahkah kita ketika kita mengalami kondisi-kondisi yang tidak gampang itu, kita datang kepada Kristus, Sang Kasih yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Saudara, ketika Kristus hadir di tengah dunia, Dia merestorasi, Dia mengubah, Dia memberikan pemaknaan baru tentang kehidupan kita. Yang dulunya kita keras hati, kita menjadi lemah lembut. Yang dulunya tinggi hati, kita diubahkan menjadi orang-orang yang rendah hati. Dan yang kita orang yang tidak sabaran, kita diubahkan menjadi orang-orang yang sabar. Teman-teman, ketiga hal ini tanpa didasari kasih Kristus Yesus yang menyelamatkan kita, maka engkau gak akan bisa menjadi orang yang rendah hati, gak akan bisa menjadi orang yang sabar dan lemah lembut. Tapi ketika engkau percaya Yesus juru selamatku, Yesus satu-satunya sumber keselamatan, Yesus satu-satunya penolong dalam setiap kehidupan kita, percayalah, komunitas kita semakin mengalami kesatuan yang utuh. Percayalah bahwa Kristus sendiri yang hadir di tengah kita untuk mempersatukan kita, di tengah perbedaan kita. Tetapi di dalam Kristus kita menjadi satu. Amin. Dan biarlah kiranya setiap kehidupan kita di dalam berkomunitas, mari kita bangun kesatuan kita. Belajar untuk care, belajar untuk saling mengenal, belajar untuk bertanya. Dan biarlah kita memiliki komunitas yang satu dan kita tidak terpecah belah. Amin, teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, ajarkan kami menjadi hidup yang serupa di dalam Kristus, menghidupi kehidupan kami berjalan dengan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami mengerti akan maksud Tuhan, mengerti akan firman, mengerti akan tujuan dan panggilan hidup kami sebagai komunitas yang memang dipersatukan oleh Kristus Yesus sendiri. Dan oleh karenanya kami mengalami kesatuan yang utuh. Kami ingin semakin bertumbuh. Kami ingin menjadi anak-anak yang semakin rendah hati, lemah lembut, sabar. Dan biar kiranya Tuhan menolong setiap kami agar menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang bersumber dari Kristus. Tolong kami mengerti firman Tuhan ini. Dan kiranya renungan yang sederhana ini menolong setiap kami untuk kami dapat memiliki kehidupan kami semakin diubahkan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati kita sekalian.
Thank you Pastor Efraim buat firman-Nya pada siang hari ini. Yuk teman-teman, kita mau bangkit berdiri, kita mau menyatakan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman silakan untuk duduk. Sekarang kita mau masuk ke persembahan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dijalankan, kita mau angkat satu pujian, kecaplah dan lihat. firman yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih juga untuk berkat yang terus Kau limpahkan kepada kami, hingga hari ini kami bisa merasakan kasih yang Kau curahkan kepada kami. Kami sudah memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Berkati persembahan ini supaya bisa memperluas kerajaan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Thank you Tiara. Sekarang kita mau masuk ke warta. Warta pada siang hari ini akan dibawakan oleh Brian. Shalom semuanya yang ada di ruangan ini dan juga ada yang ada di Zoom. Apa kabar? Baik? Baik. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke warta. Jadi saya ingin mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini maupun yang dari Zoom. Kami dengan senang hati akan menyambut kalian, apalagi terkhusus dengan kalian yang masih baru datang ke sini. Kami dengan sangat senang hati menyambut kalian. Kami juga mengingatkan bahwa ibadah remaja kita akan dilakukan setiap hari Minggu pukul 10 melalui onsite dan juga online. Bagi yang online akan dilakukan via call Zoom. Berikutnya masuk ke terima kasih juga special thanks kepada Evangelist Efraim yang telah menyampaikan khotbah pada hari ini. Semoga Tuhan selalu berkati. Kemudian kita masuk ke warta minggu depan. Tema yang akan dibawakan adalah Growing in Community yang akan disampaikan oleh Evangelist Safrius Lauli. Kemudian minggu ini juga ada teman kita di Komisi Remaja yang ulang tahun, yaitu Lavinia. Jadi bagi teman-teman yang belum mengucapkan selamat ulang tahun boleh ucapin di grup WhatsApp. Thank you. Lanjut, minggu depan tanggal 27 Maret kita akan melakukan birthday celebration. Jadi GKI Pinang Siatin akan mengadakan perayaan HUT bersama. Jadi bagi teman-teman yang berulang tahun di bulan Januari sampai dengan bulan Maret, kami mengundang teman-teman berulang tahun
dari Januari sampai Maret bisa hadir dalam ibadah secara onsite pada tanggal 27 Maret 2022. Jadi untuk nama-nama yang berulang tahun di tanggal Januari ada seperti Josephine, Kaylin, Chelsea, Rachel. Untuk Februari ada Brian, Precia, Rio, dan Theo. Dan untuk bulan Maret ada Marco, Madeline, Sharon, dan juga Lavinia. Berikutnya juga masuk ke reminder, we have morning devotion. Jadi setiap harinya itu kita akan, Laus Setono, Cidian, dan juga Laus Efraim akan menyampaikan morning devotion atau renungan pagi. Marilah kita bersama-sama mulai hari dengan bertumbuh dengan mendengarkan firman Tuhan. Jadi bagi teman-teman yang belum masuk ke grup teens remaja kita, boleh hubungi penataan yang ada di sini. Sekian untuk warta hari ini, terima kasih. Ya, thank you Brian buat wartanya. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan sebelum masuk ke doa berkat dan doa penutup, kita sama-sama mau menaikkan satu pujian God is so good. Teman-teman boleh bangkit berdiri. Dipersilakan untuk hambanya. Teman-teman yang terkasih, mari kita mengakhiri ibadah kita dan ingatlah akan janji Tuhan, kasih Tuhan yang selalu baik bagi setiap kehidupan kita, dan teruslah belajar untuk menjadi anak yang rendah hati, saling memperhatikan dan sabar, sehingga kita dapat terus-menerus memelihara kesatuan di tengah komunitas kita. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua percaya katakan amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang.